I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. Halo guys, ada di sini. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi geografis. Nah, yang pertama ialah analisis sistem informasi geografis. Nah, kemampuan analisis spasial menggunakan GIS dapat klasifikasikan bermacam-macam, yaitu fungsi buffer, fungsi overlay, fungsi network, dan fungsi 3D analis. Nah, untuk buffer, yaitu salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam GIS. Biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Lalu dapat dilakukan untuk tipe fitur poligon, polyline, ataupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik, garis, maupun poligon yang diseleksi. Hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Fitur yang dipilih untuk di buffer dapat lebih dari satu layer atau lebih dari satu tipe fitur. Jika lebih dari satu fitur dipilih untuk di buffer, maka buffer yang terpisah akan dibentuk untuk setiap pilihan fitur. Nah, kedua ialah overlay. Nah, overlay ini merupakan prosedur penting dalam analisis GIS. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Pemahaman bahwa overlay peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Nah, dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di-overlay. Jika dilihat dari data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalnya, peta lereng dan peta curah hujan. Maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan atribut curah hujan. Nah, metode yang digunakan overlay peta antara lain yaitu union, irisan, dan identity. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beta atributnya, yaitu dissolve terms, yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Yang kedua ialah merge terms, itu suatu proses penggabungan dua atau lebih layer menjadi satu buah layer dengan atribut yang berbeda. Nah, atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bertampalan dan layer-layernya saling menempel satu sama lain. Clip one terms, yaitu proses penggabungan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi, desa ataupun kecamatan. Nah, intersect terms yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay yang menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua tem. Lalu yang kelima ialah union terms, di mana menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut. Lalu yang terakhir ialah assign data terms, yaitu operasi yang menggabungkan data untuk fitur terms kedua fitur tem pertama yang berbagi lokasi yang sama. Secara mudahnya yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. Lalu kemampuan analisis spasial yang ketiga ialah network analysis, yaitu analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan saling terhubung. Adapun keuntungan menggunakan analisis network adalah sebagai berikut, yaitu mengorganisir data dan informasi secara sistematis, dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan pada tepat waktunya, karena penundaan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ialah penentuan urutan pekerjaan, dan selanjutnya ialah dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan, sehingga dari pekerjaan tersebut dapat dihemat tenaga, waktu, dan biaya. Lalu analisis spasial yang selanjutnya adalah 3D analis. Analisis 3 dimensi yaitu salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Nah, analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis.
Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model, yaitu suatu sistem, model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi medan. Susunan-susunan nilai yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan. Distribusi spasial diwakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horizontal X, Y, dan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang sistem koordinatnya. Apa itu sistem koordinat? Nah, yang pertama ialah objek-objek spasial di permukaan bumi seperti jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, batas administrasi, dan lain-lain harus bereferensi geografis sehingga direpresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal. Nah, representasi permukaan bumi sangat diperlukan untuk aktivitas seperti survei, pemetaan navigasi, gambaran atau konsep bentuk bumi telah meningkat lebih baik, misal mulai dari model bumi yang datar atau model cakram hingga elipsoid. Nah, model-model geometrik bentuk bumi yaitu ada beberapa seperti tiram atau cakram yang terapung di permukaan laut. Lalu yang kedua ialah lempeng datar, yang ketiga ialah kotak persegi panjang, selanjutnya piringan lingkaran, lalu yang kelima ialah bola, lalu bentuk bumi yang selanjutnya ialah buah lemon, selanjutnya ialah buah orange, dan terakhir ialah ellipsoid. Nah, di mana untuk hasil pengamatan terakhir membuktikan bahwa model geometrik yang paling tepat untuk merepresentasikan bentuk bumi adalah ellipsoid. Nah, lalu pembahasan mengenai bentuk bumi, ellipsoid, datum geodesi, sistem koordinat, dan proyeksi tidak dapat dipisahkan dari ilmu geodesi. Nah, di mana geodesi yaitu bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi titik-titik panjang dan arah garis permukaan bumi, termasuk mempelajari medan gravitasi bumi. Salah satu tugas geodesi adalah menentukan titik-titik, jarak, dan arah di permukaan. Untuk itu diperlukan adanya suatu bidang hitungan, karena permukaan bumi yang tidak rata maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang hitungan geodesi. Agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Permukaan yang dipilih ialah bidang permukaan yang mendekati bentuk dan ukuran geoid, yaitu bentuk dan ukuran permukaan bumi yang diambil dari permukaan air laut yang rata-rata. Beberapa kategori ellipsoid berdasarkan coverage areanya, yaitu jika ellipsoid referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan bentuk geoid lokalnya, yaitu relatif sejak luas, maka disebut sebagai ellipsoid lokal. Lalu yang kedua ialah jika ellipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai dengan bentuk geoid untuk daerah yang relatif luas, yaitu tingkat regional, maka disebut ellipsoid regional. Nah, yang terakhir adalah jika ellipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai atau mendekati dengan bentuk geoid untuk keseluruhan permukaan bumi, maka disebut ellipsoid global. Datum geodesi yaitu sekumpulan konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan untuk kontrol geodesi. Paling sedikit diperlukan 8 konstanta. Datum tiap wilayah berbeda, maka itulah sebabnya negara-negara di dunia mengembangkan kondisi ellipsoid sendiri secara lokal. Nah, datum dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu datum lokal, yaitu menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin dengan bentuk geoid lokal yang dipetakan. Lalu yang kedua adalah datum regional, yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin dengan bentuk geoid untuk area yang relatif luas. Nah, yang terakhir ialah datum global, di mana menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin dengan bentuk geoid untuk area seluruh permukaan bumi. Sistem koordinat secara umum dibagi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana 2 dimensi ialah dapat diterima secara meluas, sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar, di mana untuk kartesian tersusun atas garis lurus yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, yang untuk polarnya mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Untuk sistem koordinat 3 dimensi yang biasa digunakan yaitu sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Nah, untuk kartesian, koordinat X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Koordinat Z didefinisikan secara geometri. Lalu koordinat polar menggunakan 2 sudut dan 1 tinggi, di mana koordinat Z pada geografis didefinisikan secara gravitasional. Untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah bumi, para ahli membagi wilayah bumi dengan 2 buah garis, yaitu latitude atau garis lintang dan juga longitude.
yaitu garis bujur. Nah, suatu garis yang memotong bumi menjadi dua belahan yaitu utara dan selatan, dengan tengah-tengahnya dinamakan garis ekuator, sehingga dikenal belahan bumi sebelah atas dari garis ekuator disebut lintang utara, dan wilayah bumi yang berada di bawah garis ekuator disebut lintang selatan. Untuk satu garis yang memotong bumi menjadi dua bagian yaitu barat dan timur, dengan tengah-tengahnya disebut prime meridian, sehingga dikenal wilayah bumi yang berada di sebelah kiri prime meridian disebut bujur barat, dan wilayah bumi yang berada di sebelah kanan prime meridian disebut bujur timur. Masing-masing bahan dibagi menjadi beberapa garis atau bagian yang besarnya dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Titik pertemuan antar kedua garis dinamakan garis bujur disebut titik koordinat, sehingga untuk mencari lokasi suatu wilayah di permukaan bumi sangat mudah bila diketahui koordinat wilayah tersebut. Lalu pembahasan ketiga yaitu sistem proyeksi peta. Nah, di mana bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2 dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar 2 dimensi. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasar berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokal pada peta. Pengonversian dilakukan dari sistem referensi geografis spherical menjadi sistem planar atau Cartesian. Dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapat bentuk ideal perlu persyaratan geometrik, yaitu pertama, jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya. Lalu yang kedua ialah luas area harus sesuai dengan sebenarnya. Yang ketiga ialah sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Lalu yang terakhir, bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Untuk jenis proyeksi peta ada berbagai macam. Nah, yang pertama ialah menurut bidang proyeksi. Terdapat 3 macam, yaitu proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Lalu selanjutnya ialah menurut kedudukan garis karakteristik proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, dan juga proyeksi transversal. Untuk menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, terdapat 3 juga, yaitu proyeksi equidistan, proyeksi konform, dan proyeksi equivalen. Lalu yang terakhir ialah menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, ini terdapat 3 juga, yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan juga proyeksi tidak menyinggung. Pembahasan keempat yaitu GPS. Nah, GPS ini yaitu sebuah sistem yang dapat menentukan atau menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat pada semua kondisi dan pada setiap waktu. Nah, GPS itu yaitu Global Positioning System, mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil di atas permukaan laut. Satelit beredar pada 2 lintasan orbit yang konstan secara cepat dengan kecepatan berkisar 7.000 mil per jam. Nah, pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan hingga saat ini telah diluncurkan hingga 24 satelit. Fungsi GPS tersendiri yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada. Nah, untuk menyimpan dalam memori lokasi kita berada dan juga menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Untuk komponen GPS sendiri yaitu space segment terdiri dari 24 satelit. Lalu user segment yaitu pesawat, kapal, mobil. Lalu yang ketiga ialah monitor segment yang berada di Hawaii, Diego Garcia dan Colorado. Lalu yang keempat ialah ground control system yang berada di markas Falcon Air Force di Colorado Springs, Colorado. Untuk GPS didukung oleh 27 satelit. Nah, data-data ini diambil pada tahun 1998. Pada ketinggian 20.200 km atas permukaan bumi, setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Masing-masing dilengkapi dengan jam dengan akurasi yang sangat tinggi. Berat satelit yaitu 930 kg, panjang 5,1 meter, kecepatannya 4 km per detik. Umur satelit yaitu 7,5 tahun. Prinsip satelit yaitu memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit.
sehingga kita tahu bahwa kita berada pada satu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu pepotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak satelit ditangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi. Lalu ada namanya phase differencing technique. Ini digunakan untuk menambah ketelitian pengukuran. Diperlukan reserve station GPS yang sudah diketahui posisinya. Dengan merefer data tersebut, GPS yang mobile dapat memperkirakan posisinya dengan lebih tepat. Posisi reference station GPS dapat satu tempat atau lebih. Teknik pengukuran seperti ini disebut differential GPS. Error GPS itu ada 3, yaitu noise, gangguan pada sinyal, bias, yaitu selective availability, multipath, delay oleh ionosphere dan troposphère. Lalu error yang ketiga ialah blunder, di mana kesalahan user seperti kesalahan datum, kesalahan komputer pada segmen kontrol. Nah, cara kerjanya yaitu tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam sinyal CDMA. Sinyal CDMA menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS. Nah, satelit ini dikontrol 5 stasiun bumi. 4 stasiun bumi bekerja secara otomatis dan 1 stasiun bumi pengontrol utama yang berfungsi untuk mengoreksi data navigasi ke satelit-satelit GPS. Bagian akhir dari sistem GPS ini adalah alat penerima GPS, menghitung semua data, melakukan korelasi, dan menampilkan data posisi di layar display. Nah, kelemahan GPS itu ialah tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Nah, jenis baterai AA, dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar dan tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Nah, itu saja pembahasan di video kali ini tentang sistem informasi geografis. Jika ada yang kurang bisa dikoreksi ataupun ada yang berlebihan bisa dikoreksi. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya.